Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjutkan perkuliahan kelima. Ini perkuliahan saya bisa katakan ini adalah yang terakhir sebelum UTS. Karena nanti dalam pengerjaannya walaupun ini hanya 5 pertemuan, tapi Anda perlu mengerjakan beberapa tugas sampai tugas keempat. Jadi ini adalah materi yang terakhir sebelum UTS. Sebelumnya kalau dalam perkuliahan yang offline, perkuliahan ini nanti akan ada 6-7 sebelum UTS, tapi karena memang terpotong presentasi dan juga beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan di perkuliahan daring, maka saya cukupkan sampai perkuliahan kelima. Nanti yang akan saya bahas ini adalah tentang tendensi sentral dan variabilitas. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tendensi sentral dan variabilitas itu pertama secara definisinya dulu. Tendensi sentral itu bisa dikatakan tendensi itu kecenderungan, sentral itu pusat. Jadi bisa kita artikan bahwasannya suatu data itu memiliki kecenderungan untuk berada untuk memusat pada satu titik yang ada di tengah. Nanti kita akan membahas ini dalam sebuah contoh biar lebih mudah. Lebih lanjut, kalau kita berbicara variabilitas, dia adalah keberagaman atau penyebaran data dari titik sentralnya. Jadi tadi setelah ditemukan titik sentral atau suatu data itu memusat di satu titik, maka perlu dikaji kira-kira setelah itu dia menyebar ke kanan dan ke kiri, menyebar ke nilai yang rendah dan ke nilai yang tinggi itu seberapa besar. Ini tentu akan sulit dipahami kalau misalnya tidak memakai contoh, maka dari itu akan saya contohkan di sini. Oke, ini contohnya. Jadi di sini saya memiliki 3 buah data. Anggap saja ini adalah nilai matematika dari kelas 10A, 10B, dan 10C. Ini data 10A. Untuk memudahkannya, mungkin kalau Anda lihat data seperti ini kan sulit dibaca ya. Maka dari itu ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk membuat suatu data yang sulit dibaca agar lebih mudah dibaca, maka kita sajikan dalam bentuk grafik. Di kelas 10A ini coba nanti akan saya sajikan dalam bentuk grafiknya. SPSS variable view. Di sini akan saya buat 3 buah variabel, 10A, 10B, sama 10C. Semuanya numerik, nggak usah kasih desimal. Ini hanya contoh, Anda tidak perlu melakukan ini. Ini saya ingin mencontohkan ilustrasi tentang tendensi sentral dan variabilitas. Lalu ini tentang apa ya tadi, nilai ya, kelas 10A, nilai kelas 10B, nilai kelas 10C. Nah, sebagaimana yang kemarin, sudah scale juga sudah benar, nggak perlu dirubah lagi. Kembali ke data view, Excel-nya kita copy semuanya. Ctrl C, lalu Ctrl V. Oke, ini data yang 10A dulu. Kita coba untuk sajikan 10A. Yang pertama ke graph chart builder. Di sini saya coba untuk pakai histogram tapi yang polygon ya. Artinya saya mau pakai histogram tapi yang garis. Jadi sama aja dengan yang kemarin. Bedanya kalau kemarin itu kalau histogram itu batang-batang, kalau polygon itu garis-garis. Saya pakai yang ini. Sekarang yang saya sajikan 10A. Tarik. Udah, lalu klik.
Oke. Nah, ini dia datanya. eh ini kalau data memakai ini ya, memakai garis. Kalau pakai batang berarti nanti kotak-kotak. Atau coba saya pakai batang aja biar sama dengan yang kemarin ya. Nah, jadi ini saya buat sebuah contoh, sebuah data yang sangat ideal. Mengapa sangat ideal? Terlihat ini datanya ya. Ini kan datanya itu naik turun, terus semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Jadi turun, naik, lalu turun lagi. Artinya nilai yang paling banyak itu berkumpul di tengah. Dalam hal ini dia berkumpul di angka tengah ini berapa ini? Berkumpul di angka 6 ya. Berkumpul di angka 6. Jadi mulai dari nilai 0, di sini yang paling kecil 2, paling besar 10, tengah-tengahnya 6. Dan ini menunjukkan frekuensi. Frekuensi itu artinya banyaknya. Yang nilainya 2 itu hanya segini, tapi yang nilainya 6 itu banyaknya paling banyak karena paling tinggi. Jumlahnya paling banyak karena dia histogramnya atau batangnya paling tinggi. Nah, disinilah saya ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan tendensi sentral. Jadi sebetulnya setiap data itu memiliki kecenderungan untuk memusat. Kecenderungan untuk memusat itu artinya dia akan berkumpul di tengah-tengah. Jadi misalnya saya itu wali kelas 10A, wali kelas dari kelas ini ya. Wali kelas dari kelas 10A, ini nilai matematikanya. Ketika saya ditanya oleh guru yang lain, Pak, berapa nilai matematika kelas jenengan kelas Anda? Saya akan mengatakan, oh, kalau nggak pakai rata-rata ya, mungkin saya bisa pakai rata-rata. Oh, rata-ratanya 6. Kenapa saya katakan rata-ratanya 6? Karena kalau ini dipukul rata, ini akan bertemu, oh ternyata nilainya itu 6. Atau saya katakan, oh paling banyak itu nilainya itu di angka 6 dan naik turun lah. Saya katakan 6 atau naik turun. Artinya mungkin sekitar 5, sekitar 7 gitu. Tapi paling banyak ada di angka 6. Loh Pak, bukannya ada yang angka yang nilainya 2 dan ada yang 10? Iya memang, cuman ini kalau misalnya dipukul rata, itu rata-rata dia akan di sini. Jadi mudahnya gini, mudahnya tendensi sentral itu setiap data, jika dia datanya normal, maka data tersebut akan berkumpul di nilai yang paling tengah. Maka kalau misalnya saya memiliki sebuah kelas datanya itu normal, ketika saya ujikan nilai matematika misalnya, maka kemungkinan besar anak-anak itu akan mendapatkan nilai di tengah-tengah. Bisa 6, bisa 7. Yang akan mendapatkan nilai 9 dan 10 itu ada, tapi dikit. Yang akan mendapatkan nilai 2 dan 3 itu ada juga dikit. Itu udah hukum alam itu. Di dunia pun kalau Anda cari berapa banyak orang yang kita katakan tinggi badan, Mas. Orang yang tinggi badannya sangat tinggi, orang yang tinggi badannya sangat tidak tinggi atau pendek, itu relatif sedikit. Tapi orang yang tinggi badannya biasa-biasa aja itu paling banyak, mayoritas. Jadi tendensi sentral itu mencoba untuk mengatakan sebuah data yang normal itu biasanya, kebanyakan, mayoritas itu datanya adalah data yang biasa-biasa saja atau data yang tengah-tengah. Kalau kita pakai ukuran cantik misalnya, di dunia ini dari semua wanita di dunia, antara yang sangat cantik, sangat tidak cantik, sama biasa-biasa saja, itu pasti yang paling banyak itu adalah yang biasa-biasa saja. Artinya apa? Dia berkumpul di tengah-tengah. Berkumpul di tengah-tengah artinya yang biasa-biasa aja inilah yang menguasai mayoritas, yang paling banyak. Ini contohnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Tapi nggak mungkin ya, saya bisa katakan data itu nggak mungkin seperti ini. Kemarin juga Anda ketika membuat histogram itu kan ini kadang lebih tinggi, lalu ini yang lebih pendek gitu. Kalau ini kan antara kanan dan kiri sama persis. Antara yang nilai yang kiri sama kanan itu kan sama persis.
seakan-akan ini simetris, tapi di dalam dunia nyata ini hampir tidak mungkin terjadi. Tapi ini hanya sebuah ilustrasi bahwasannya ternyata dalam sebuah data yang normal, kecenderungannya akan memusat. Dan data yang tidak normal pun nanti pasti akan memiliki pusat juga. Gitu. Tapi setidaknya kita tahu, pada umumnya setiap data pasti memiliki kecenderungan untuk memusat pada satu titik. Kalau di sini kita bisa katakan pusat datanya tentu saja jelas ini tengah-tengahnya. Selain tengah-tengahnya kita bisa katakan karena ini paling tinggi frekuensinya. Karena banyak atau jumlahnya paling tinggi, nilai tengahnya itu di sini dan rata-ratanya juga nanti akan ketemu di sini, sehingga ini saya bisa katakan inilah dia titik pusatnya. Titik pusatnya adalah angka 6. Oke. Jadi kita kembali ke yang tadi. Jadi tendensi sentral itu adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, pada nilai berapa suatu data memusat, atau berapakah nilai yang mewakili suatu data. Berapakah nilai pusatnya, berapa nilai yang mewakili suatu data. Dalam contoh yang tadi kita bisa katakan, dalam contoh ini kita bisa katakan berapakah nilai pusatnya? Nilai pusatnya adalah 6. Berapakah nilai yang mewakili data ini? Adalah 6. Kalau kita katakan, oh yang mewakili data ini nilainya itu 10, nggak mungkin. Kenapa? Karena 10 ini adalah nilai minoritas. Ini dikit sekali di sini, minoritas. Selain minoritas, itu juga dia bukanlah nilai tengah. Bukan nilai tengah dan juga bukan rata-ratanya. Gitu ya. Jadi yang merupakan rata-rata, nilai tengah, dan kebanyakan itu ada berkumpul di angka 6. Jadi jawabannya udah terjawab. Berapakah yang nilai yang mewakili dari data ini? Itu adalah 6. Karena dia paling tinggi, ada di tengah, dan juga rata-ratanya juga 6. Oke. Jadi itulah jawaban yang harus dijawab ketika seseorang sudah paham tentang tendensi sentral. Nah, ukuran yang dipakai, tadi kita kan sudah mendapatkan beberapa clue ya. Rata-rata, yang paling banyak berapa, sama nilai tengahnya berapa. Dalam dunia SMA, dulu kita kenal sebagai nama mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau mode atau nilai yang paling banyak keluar. Ini ukuran-ukuran inilah yang akan digunakan di dalam tendensi sentral. Jadi kalau dulu waktu SMA, tendensi sentral itu berbicara tentang berapakah mean, berapakah median, berapakah modus. Kalau di ukuran untuk S1 itu bukan mencari nilai itu. Kenapa demikian? Karena kalau untuk S1, kalau mau nyari nilai ini pakai SPSS selesai, komputer sudah bisa mengerjakannya. Tapi kalau untuk ukuran kita sudah tidak lagi menghitung. Yang kita lakukan adalah mengartikan. Setelah kita tahu nilainya, itu maksudnya apa? Ini saya perlu kasih sedikit keterangan di bawahnya. Jika suatu data dikatakan normal jika nilai mean, median, dan modus mendekati sama aja lah. Nilai mean, median, dan modus itu sama atau mendekati. Kalau sama persis itu hampir tidak mungkin dalam data yang real, tapi pada dasarnya kalau misalnya dia nilainya mendekati, maka kita bisa katakan itu data yang normal lah. Yang normal itu artinya yang wajar. Data yang wajar itu nilai mean, median, dan modusnya itu sama. Ya, untuk untuk bagaimana cara mencari mean, median, dan modus itu nanti kita bahas di terakhirnya ya. Sekarang kita masuk dulu ke variabilitas. Oke. Atau mungkin sebelum ke variabilitas ini saya berikan sebuah contoh dari data yang tidak normal. Ya, ada 10A, 10B. Kita lihat untuk yang 10B. Yang 10B kita buat grafiknya.
Nah, lihat di sini. Jadi ini data 10A, ini data 10B. Di sini agak lebih sulit. Kalau 10A itu tadi datanya memusat di tengah. Kalau ini itu 10B datanya memusat di dua titik. Ada di titik sini, sama ada di titik sini. Memusat di dua buah titik. Nah, yang memusat di dua buah titik ini kita agak sulit untuk mencari nilai yang mewakili. Tadi kan tujuan dari tendensi sentral adalah untuk mencari nilai yang mewakili. Nah, ini yang mewakili itu ada dua di sini. Ada bisa ini atau bisa yang ini. Ya, karena ada dua maka kita juga agak sulit untuk menentukan berapakah nilai yang mewakili. Walaupun nanti kita bisa pakai misalnya kita nanti pilih min atau rata-ratanya. Oh, ternyata rata-ratanya sekian, berarti itulah nilai yang mewakili, bisa. Atau nanti kita pakai nilai tengah. Tapi kalau pakai nilai tengah dia ada di sini. Padahal dia minoritas, jumlahnya yang paling dikit. Nah, ini kita agak sulit di sini. Kenapa? Karena grafiknya tidak seperti gunung tadi ya. Tidak seperti gunung. Ini contoh dari data yang kemungkinan besar tidak normal. Karena apa? Karena sulit untuk dicari nilai sentralnya atau sulit untuk dicari berapakah nilai yang mewakili. Nah, sekarang kita masuk ke variabilitas. Jadi gitu ya untuk tendensi sentral. Intinya tendensi sentral tadi ya, tendensi sentral adalah suatu data itu cenderung untuk memusat. Fungsi dari tendensi sentral adalah untuk mencari berapakah nilai yang mewakili suatu data. Dalam dua contoh ini, contoh yang pertama, nilai yang mewakili data adalah 6. Dalam contoh yang ini agak sulit untuk dicari nilai yang mewakili karena antara mean, median, dan modus nanti ini pasti akan berbeda. Jadi sulit untuk dicari nilai yang mewakili karena ini data yang bisa dikatakan tidak normal. Contoh dari data yang bisa diilustrasikan sebagai tidak normal. Sekarang kita ke variabilitas. Jadi variabilitas itu adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan. Seberapa heterogen suatu data. Jadi kan data itu heterogenitas itu bisa dikatakan keberagaman ya. Tadi kan nama lain dari variabilitas itu adalah keberagaman atau penyebaran. Keberagaman atau penyebaran. Di sini variabilitas itu mencoba untuk menjawab seberapa heterogen suatu data, seberapa beragam suatu data, sama yang satu lagi seberapa jauh data menyebar dari titik sentralnya. Jadi tadi setelah ditemukan titik sentral lewat tendensi sentral, lalu dicari berapakah data itu menyebar dari nilai pusatnya. Untuk menjelaskan ini kita pakai contoh SPSS lagi. Sekarang kita akan sajikan untuk data yang ini, data yang 10C. Ini data yang 10A, ini data yang 10C. Ini dua dari 10A dan 10C ini datanya hampir sama ya. 10A ini datanya itu seperti gunung, seperti candi lah, seperti candi, atau dalam bahasa statistikanya itu lonceng, seperti lonceng. Data yang 10C juga seperti lonceng, seperti candi. Tapi bedanya dia lebih kecil. Kenapa? Karena ini dilihat di sini. Nilai yang paling kecil 4, nilai yang paling besar 8. Ya. Sedangkan untuk data yang ini nilai yang paling kecil 4, nilai yang paling besar 8. Untuk yang ini nilai yang paling kecilnya 2, lalu nilai yang paling besarnya 10. Jadi datanya ini lebih lebar, lebih jauh. Ini nilai sentralnya 6, lalu penyebaran sampai ke nilai ini itu cukup jauh. 6 sampai ke 2 ini kan jauh, ada jarak 4. 6 sampai 10 juga jauh, ada jarak 4. Tapi kalau di sini sentralnya sama, sentralnya 6,
Tapi 6 ke 4 ini penyebarannya hanya di angka 2 maksimal. Lalu penyebaran ke atas dari 4, dari 6 ke 8 ini juga 2. Artinya lebih kecil. Nah, ini yang dimaksud penyebaran dari titik sentralnya. Untuk memudahkan ilustrasi, Anda bisa membuka untuk buku bacaan di materi bacaan di unit 2. Unit 2 atau 3 ya? Coba. Kalau tidak salah unit 2. Nah ya, di unit 2 itu dijelaskan mengenai tendensi sentral dan variabilitas. Anda bisa baca materi lebih lengkap di sana, atau di handout-nya juga ada ya, di handout di chapter ketiga. Ya, di chapter ketiga itu saya berikan ulasannya versi saya. Di handout-nya di buku bacaannya juga ada, yaitu di unit 2. Saya akan langsung ke grafiknya biar lebih mudah. Oke, di sini ada 3 buah data ya. Data yang pertama itu data yang paling landai, yang ini. Yang gunungnya itu landai lah. Kalau dibuat grafik ini seperti gunung, seperti tadi ya, seperti candi. Tapi candinya itu atau seperti lonceng, tapi landai. Landai artinya dia lebar. Data yang kedua lebih ciut. Ini. Data yang terakhir itu yang paling ciut. Dari ketiga data ini, kita bisa katakan data yang pertama ini, yang gunung yang paling landai ini, adalah data dengan variabilitas yang paling tinggi. Kenapa? Karena titik sentralnya sama ya, titik sentralnya ada di sini, yaitu di angka 6. Tapi dia penyebaran titik dari sentral ke samping kiri dan samping kanan itu relatif lebih besar daripada data yang kedua dan data yang ketiga. Bisa dibandingkan dengan data yang ketiga ini. Data yang ketiga ini dari ke-6 dari pusat ke samping kiri dan kanannya itu hanya segini. Hanya satu ruas. Tapi untuk data yang pertama tadi, yang paling landai ini, penyebarannya ini sampai 3 ke kiri, 3 ke kanan, bahkan 3,5 ke kanan. Jadi bisa dikatakan data yang paling landai ini data yang variabilitasnya paling besar. Bisa dikatakan datanya paling heterogen. Data yang paling tengah ini, yang ciut ini data yang paling homogen. Kalau kembali ke teorinya tadi, variabilitas itu mencoba untuk menjawab seberapa heterogen suatu data. Heterogennya berapa? Heterogenitasnya berapa? Keberagamannya berapa? Lalu seberapa jauh data menyebar dari titik pusatnya? Tadi sudah kita bahas juga ya di sini. Ini seberapa jauh data menyebar dari titik pusatnya? Dari sini ke kiri, dari sini ke kanan. Itu penyebarannya berapa? Itulah yang dimaksud dengan heterogenitas. Intinya heterogenitas mencoba menjawab berapa data menyebar dari titik pusatnya. Lalu kalau untuk menjawab pertanyaan itu kan tadi kan kalau untuk tendensi sentral berapa nilai pusatnya, selesai ketemu angka 6. Kalau dari grafiknya langsung ketemu. Kalau dari heterogenitas gimana? Heterogenitas sebetulnya juga bisa langsung ketemu. Misalnya dari 6 untuk data yang pertama ini ya, data yang paling landai ini penyebarannya berarti ada 3 ke kiri, lalu 3 ke kanan, 3,5 lah, 3 ke kiri, 3,5 ke kanan. Berarti karena 3 ditambah 3,5 berarti 6,5. Itu ya, itu juga bisa kita katakan seberapa besar data menyebar di pusatnya, kita bisa katakan sebesar 6,5. Berdasarkan ukuran apa? Berdasarkan salah satu ukuran dari 3 ukuran yang ada di variabilitas, yaitu ada 3 ukuran. Jadi kalau tadi itu tendensi sentral ada 3 ukuran, yaitu min, median, dan modus yang bisa digunakan untuk mengetahui tendensi sentral, nilai yang mewakili suatu data. Kalau di dalam variabilitas itu bisa dipakai 3 buah ukuran untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini bisa dicari dengan menggunakan range, variansi, dan standar deviasi. 3 ukuran inilah yang akan menjawab berapa
suatu data menyebar dari titik sentralnya. Kalau tendensi sentral, untuk menjawab berapa nilai yang mewakili berapa nilai yang menjadi titik pusat, maka dengan jawaban yaitu min, median, dan modus. Ini juga bisa saya berikan catatan di bawahnya sini. Semakin besar nilai range terus variansi dan standar deviasi, maka data semakin heterogen. Datanya akan semakin heterogen. Oke, itu teorinya. Sekarang kita langsung ke praktek ya. Jadi tadi kan kalau praktek SPSS yang saya pakai ini hanya untuk mengilustrasikan bagaimana sebuah grafik itu dicari tendensi sentralnya, bagaimana suatu grafik itu sulit dicari tendensi sentralnya, dan bagaimana suatu data itu dilihat variabilitasnya atau keberagamannya. Tapi sekarang kita akan langsung mulai praktek, di mana praktek ini nanti yang akan digunakan sebagai tugas yang keempat. Kita akan mencari tendensi sentral dan variabilitas. Tapi mungkin sebelum saya masuk ke contoh dari tugas 4, saya masuk dulu ke yang ini. Jadi tadi kan ada 3 kelas 10A, 10B, dan 10C, di mana 3 kelas ini setelah digambar itu grafiknya seperti ini. Nah, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tendensi sentral dan variabilitas tadi dengan menggunakan mencari ukuran tadi, mean, median, modus, range, standar deviasi, dan variansi. Kita coba dari data ini. Langkahnya itu adalah jadi setelah data itu dikumpulkan, itu langkahnya adalah analyze, lalu langkahnya itu adalah analyze, lalu deskriptif statistik, lalu frekuensi. Jadi saya ulangi, langkahnya itu adalah analyze, deskriptif statistik, lalu frekuensi. Lalu kita, ini harusnya masih di kiri semua ya, jadi awalnya seperti ini. Ini saya pindahkan ke kanan semua, karena saya ingin tahu dari 3 data ini. Data 10A, 10B, 10C, saya pindahkan ke kanan. Artinya ini yang ingin saya proses. Setelah ini, klik statistik. Setelah itu, di bagian sini, di sini ada tulisan central tendency. Central tendency ini dicentang pada bagian mean, median, modus. Dicentang. Lalu pada dispersion atau penyebaran atau variabilitas dalam bahasa yang tadi, itu dicentang standar deviasi, variansi, dan range. Setelah dicentang semuanya, 3 ini dan 3 yang ini, maka klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini dilihat berhasil untuk mencari nilai statistik dari nilai tendensi sentral dan variabilitas dari 3 kelas, yaitu nilai 10A, nilai 10B, dan nilai dari 10C. Tadi kita membuat sebuah kesimpulan ya. Yang pertama, untuk 10A dan 10B, ini nilai 10A bisa dicari nilai tengahnya, yaitu 6. Nilai 10B itu agak sulit. Kita lihat di datanya, benar nggak seperti itu? Nilai 10A. 10A itu mean, median, dan modusnya itu sama, yaitu 6. Mean, median, dan modusnya sama 6. Gitu kan? Tadi dikatakan kalau datanya normal, mean, median, dan modusnya itu akan sama atau mendekati. Nah, ini ternyata sama persis. Sama-sama 6. Jadi kita bisa katakan, berapakah nilai yang mewakili dari kelas 10A? Nilai yang mewakili adalah 6. Karena sama dan mudah dicari. Berapakah nilai yang mewakili kelas 10B? Nah, ini agak sulit. Mean, median, dan modusnya beda. Mean, median, dan modusnya itu 6,26. 6 sama 9. Jadi modusnya 9, mediannya 6.
rata-ratanya 6,26. Artinya kalau ada perbedaan kan kita juga agak sulit. Berapakah nilai yang mewakili? Karena berdasarkan rata-rata 6,2, berdasarkan nilai tengah 6, berdasarkan nilai yang paling banyak muncul itu 9. Artinya agak sulit ini, berapakah nilai yang mewakili. Tapi kita bisa tentukan lewat salah satu, artinya karena mean dan median ini hampir mendekati 6 dan 6,26, sebetulnya kita juga bisa katakan nilainya itu memang ada di sekitar angka 6 berdasarkan mean dan median. Walaupun berdasarkan modus itu nilainya di sini 9. Tapi setidaknya kita di sini sudah bisa menyimpulkan yang tadi, nilai kelas 10A itu mudah dicari nilai tengahnya, nilai 10B relatif lebih sulit karena memang datanya itu tadi naik turun. Datanya seperti ini. Naik turun, ya, naik turun, naik turun. Kalau data 10A itu kan naik lalu turun seperti lonceng, seperti gunung, seperti candi. Tapi kalau ini naik turun, naik lagi, ini agak sulit dicari nilai tengahnya atau nilai yang mewakili, nilai sentralnya. Lalu tadi kita juga membuat sebuah kesimpulan, data yang kelas A itu lebih heterogen karena ini jaraknya lebih panjang daripada data yang kelas 10C karena ini datanya lebih pendek. Dari tengah ke sampingnya itu lebih pendek. Coba kita lihat di sini. Pakai ukuran yang bawah ya. Pakai standar deviasi, variansi sama range. Kita pakai standar deviasi dulu. Standar deviasi untuk kelas 10A-nya 2,115, sedangkan untuk 10C itu 1,2. Terlihat ya? Ternyata untuk yang 10A itu standar deviasinya 2, sekian, untuk 10C 1, sekian. Artinya apa? Memang 10A itu lebih heterogen. Dari grafiknya jadi udah kelihatan tadi ya, candinya lebih lebar dan lebih sempit dan lebih ciut. Kalau untuk standar deviasinya, ternyata ini ada di angka 2, ini ada di angka 1, variansinya pun demikian. Variansinya untuk yang 10A itu 4, untuk yang 10C itu 1, begitu pula dengan range-nya. Range-nya untuk yang 10A 8, untuk yang 10C itu 4. Dari 3 data ini kita bisa mengatakan data ini ya, data A 10A itu lebih heterogen daripada 10C, baik berdasarkan standar deviasi, baik berdasarkan variansi maupun berdasarkan range. Berdasarkan 3 ukuran ini, data kelas 10A itu lebih heterogen daripada 10C. Dalam semua ukuran 10A lebih heterogen daripada 10C. Grafiknya pun udah jelas ya. Ini lebih sempit, lebih ciut, ini lebih lebar. Lebih lebar ke kanan dan ke kiri. Baik, sekarang saya akan contohkan untuk tugas 4-nya. Jadi tugas 4 yang pertama ini contoh untuk yang korelasi. Contoh yang korelasi sebagaimana kita bahas kemarin, kalau korelasi pasti akan ada 2 buah data, di mana 2 buah data ini semuanya datanya adalah data angka, data nilai, baik interval maupun rasio. Kalau datanya sudah seperti ini, itu maka nanti SPSS-nya cukup langsung dimasukkan ke SPSS saja. Jadi langsung ke SPSS. Ini saya close dulu aja semua. Oke, ini contoh untuk yang korelasi ya. Contoh yang korelasi tadi variabelnya ada 2, yaitu motivasi, atau saya pakai X aja lah, X dan Y. Dua-duanya datanya numerik, nggak ada desimalnya. Labelnya motivasi belajar dan nilai matematika. Anda sudah saya ajari tentang ini semua, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Intinya ini contoh untuk yang korelasi. Data view. Setelah data view, saya pastekan datanya. Saya blok dua-duanya. Copy, Ctrl C.
lalu Ctrl V di SPSS-nya. Selesai. Untuk membuat main median modus, range standar deviasi, tendensi dan variabilitasnya, tadi langkahnya adalah analyze, descriptive statistik, frekuensi, lalu dua-duanya ini kita pindah ke kanan, jadi diklik atau diseret gini juga bisa ya, diseret gini juga bisa, atau diklik gini lalu klik tanda panah ini. Intinya dua-duanya dipindah ke kanan. Data yang pengen diolah itu dipindah ke kanan. Lalu klik statistik, mean, median, modus, lalu standar deviasi, variansi, dan range, lalu continue, lalu OK. Maka selesai. Jadi ini tok data yang harus Anda sajikan itu ini tok. Oh maaf, ini kok ada, saya ulangi ya biar Anda tidak bingung. Jadi setelah seperti ini, analyze, descriptive statistik, frekuensi, dipindah ke kanan, klik statistik, mean, median, dan modus centang, ini juga dicentang semua, continue. Nah ini dihilangkan ada centangnya, centang tabel distribusi frekuensinya dihilangkan, biar nanti hasilnya nggak terlalu banyak, nggak ribet, lalu klik OK. Jadi hasilnya cukup tabel ini aja, selesai. Inilah tabel yang berisi nilai mean, median, modus, range standar deviasi, dan juga variansi dari nilai motivasi belajar dan nilai matematika. Dan tentu saja tidak cukup di sini ya. Anda membuat tugasnya itu seperti ini plus diinterpretasikan. Interpretasinya ini untuk menyimpannya ini cara yang lebih mudah selain pakai export ini ya. Selain pakai export ini bisa diklik kanan lalu copy. Klik kanan lalu copy, lalu pindah ke MS Word. Jadi di sini setelah di copy tadi, jadi caranya tadi ya, yang lebih mudah itu selain pakai export ini, itu bisa klik kanan, copy, lalu MS Word, lalu Ctrl V. Nah lebih mudah ya, karena memang hanya ini yang pengen kita pakai. Jangan lupa nanti di sini dikasih nama tugas berapa ya, tugas 4 sama nama kelompok, nama anggota kelompok, sama kelasnya juga. Terserah Anda kasih identitasnya intinya. Dan yang paling penting sebetulnya di bawah sini ya, interpretasinya. Berdasarkan tendensi sentral, sama variabilitas. Interpretasi ini karena ada dua memang. Jadi interpretasi yang pertama tendensi sentral. Yang pertama tendensi sentral harus dijawab dulu. Dalam tendensi sentral itu mencoba untuk menjawab berapakah nilai pusatnya. Ya udah ditulis berapakah nilai pusatnya. Jadi berdasarkan tadi misalnya berdasarkan hasil SPSS atau terserah pakai bahasa Anda, nilai yang mewakili, ada dua kan, nilai yang mewakili nilai motivasi adalah, di sini dilihat mean, median, dan modusnya itu 64, 68, sama 65. Jelas berbeda tapi setidaknya dia hampir sama mendekati. Maka Anda boleh pilih salah satu, boleh pakai angka yang di tengah lah, yang 64, 68, sama 65 itu berarti kira-kira ya mungkin di sekitar 66 atau 65. Jadi bisa Anda pilih seperti itu. Jadi berdasarkan hasil nilai yang mewakili nilai motivasi, mewakili data gitu, data motivasi adalah 65. Lalu untuk yang ini, untuk yang mewakili nilai matematika itu nanti berapa kira-kira gitu ya, sama ditulis di bawahnya juga nilai yang mewakili nilai ini, lalu nilai yang mewakili nilai matematika berapa. Jadi kalau dalam data saya seperti itu nanti, dalam data yang saya pakai ini
Intinya silahkan dijabarkan sesuai pemahaman Anda. Lalu belum cukup di sana. Tadi kan dikatakan data yang wajar, data yang normal, itu nilai min, median, dan modusnya itu mendekati. Nah, menurut Anda, data Anda itu nanti untuk dua data ini bagaimana? Wajar nggak? Artinya saling mendekati nggak? Kalau menurut saya sih, kalau untuk ini mendekati. Walaupun berbeda, tapi mendekati. Ini juga, walaupun berbeda, ini tapi mendekati. Maka saya bisa katakan nilai motivasi belajar dan nilai matematika untuk dua data yang saya olah tadi, itu masih wajar atau masih normal gitu, masih normal-normal saja. Lalu selain interpretasi untuk tendensi sentral, juga interpretasi untuk variabilitas. Nah, untuk variabilitas ini Anda coba bandingkan antara dua data, antara data yang pertama dan data yang kedua, mana yang lebih heterogen, lalu alasannya apa. Tadi sudah saya contohkan ya, heterogen, lebih heterogen ketika gimana, lebih tidak heterogen ketika gimana, lebih beragam gitu ya, mana yang lebih heterogen. Kalau dalam contoh ini ya 17, 16, lalu 321, 271, berdasarkan dua inilah, dua yang atas ini, data motivasi belajar lebih heterogen daripada nilai matematika, sedangkan berdasarkan range, data yang apa ini, nilai matematika lebih heterogen daripada yang matematika. Jadi ini terserah sih, karena ini kan ada 3 ukuran ya, standar deviasi, variansi, variabilitas. Berdasarkan standar deviasi dan variansi, ini lebih heterogen, motivasi belajar lebih heterogen. Tapi berdasarkan range, nilai matematika yang lebih heterogen. Nanti interpretasinya seperti itu. Silahkan Anda tulis dengan bahasa yang baik. Itu contoh untuk data yang korelasi. Kalau datanya komparasi, contohnya ini ya, membandingkan antara laki-laki dan perempuan dalam kepatuhan atau kedisiplinan, tingkat kepatuhannya. Tadi kita sudah membahas bahwasannya min, median, modus, range, standar deviasi itu kan dicari untuk data-data yang angka. Padahal di sini salah satunya ini jenis kelamin. Jenis kelamin ini bukan data angka. Maka caranya, kalau penelitiannya komparasi, itu tidak sama dengan yang korelasi. Caranya adalah dengan ini dipisah dulu antara data yang laki-laki dan data yang perempuan. Jadi data yang laki-laki dipisah sendiri. Jadi ini bisa dikatakan gini, untuk yang perempuan ini hapusi semua. Ini hapus dulu semua. Perempuan dihapus semua, di delete gini ya. Ini saya contohkan, perempuan di delete, ini perempuan di delete, plus angka-angkanya di delete juga. Untuk data yang perempuan di delete semua. Lalu sisakan yang laki-laki. Setelah tersisa data yang laki-laki dok seperti ini, berarti ini adalah data yang laki-laki. Data yang laki-laki ini dijadikan satu sehingga jadi seperti ini. Nah, jadi nanti ditulis data yang pertama adalah tingkat kepatuhan siswa laki-laki. Ini data yang ini ya, dikumpulkan jadi satu sehingga menjadi data yang ini. Jadi ibaratnya ini kan sama ini. Antara ini sama ini kan sama. Bedanya kalau ini kan sudah saya tata lagi. Sudah ditata lagi. Lalu terus namanya ini bagaimana Pak? Enggak usah dipedulikan namanya. Intinya disortir, yang laki-laki dipisahkan sendiri. Lalu dengan cara yang sama, ya, yang laki-lakinya yang dihapus. Laki-lakinya hapus sehingga tersisa perempuan, lalu yang perempuan dijadikan satu seperti ini. Nah, sehingga yang perempuan sisa data yang ini toh. Ini data yang perempuan. Loh Pak, jumlahnya kok beda antara yang laki-laki dan perempuan? Enggak masalah. Ya. Lalu setelah terkumpul data laki-laki dan data perempuan, baru masuk ke SPSS lagi. Saya mulai dari awal ya. Variable view,
Kalau ini berarti masih sama, ini variabelnya itu X dan Y, atau mau pakai apa terserah nama yang Anda kehendaki. Lalu datanya itu tidak ada desimalnya. Lalu labelnya tadi ini adalah tingkat untuk kelompok laki-laki ya. Jadi datanya itu dari kelompok A dan kelompok B. Jadi kelompok yang pertama kelompok laki-laki, yang kedua adalah kelompok perempuan. Berdasarkan tingkat tentang ya. Jadi ini adalah data kelompok laki-laki dan kelompok perempuan tentang tingkat kepatuhan. Yang di sini scale udah benar, tidak perlu dirubah, data view, lalu tinggal di paste saja. Blok dari 1 berarti ya, karena ini datanya nggak ngumpul. Dari yang laki-laki dulu di copy, lalu SPSS, lalu Ctrl V, lalu yang perempuan di copy, Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini laki-laki, ini perempuan. Caranya sama ya. Analyze, deskriptif statistik, frekuensi, dua-duanya dipindah ke kanan. Lalu statistik, dicentang, min, median, modus. Lalu ini juga dicentang semuanya. Continue, lalu klik, ini dihilangkan centangnya aja, lalu OK. Nah, ini sehingga muncul data kelompok laki-laki dan data kelompok perempuan. Dan sama nanti interpretasinya, ini nanti tinggal di copy di Microsoft Word ya, di copy di Microsoft Word, dipaste, lalu diinterpretasikan berdasarkan tendensi sentral dan variabilitas. Saya kira cukup untuk kuliah kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Nanti untuk UTS-nya soalnya menyusul. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.